Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitriawati Dian Cayani dengan NIM 8603 50863, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJJ Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat tugas video filsafat ilmu. Yang pertama, analisis pilar dan prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara serta relevansinya di era digital. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Kata pilar dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai dasar fondasi, tiang penopang, atau prinsip utama yang kokoh dan kuat, yang menjadi penyangga berdirinya seluruh sistem pendidikan. Sama seperti bangunan, yang tidak akan berdiri tegak dan kokoh tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan tidak akan berjalan baik, terarah, dan mencapai tujuannya tanpa adanya nilai-nilai, landasan filosofis, dan prinsip dasar yang jelas. Pilar pendidikan berfungsi sebagai penuntun arah, standar moral, dan kerangka acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Pilar ini menjadi kekuatan utama yang menjamin pendidikan tetap berjalan pada jalur yang benar untuk membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan berguna. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai luhur. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang beliau rumuskan menjadi pilar rohani yang menopang seluruh kehidupan pendidikan di Indonesia. Soal kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan 3 semboyan emas yang menjadi prinsip dasar pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh atau teladan. Prinsip ini bermakna bahwa orang pendidikan, guru, pemimpin, atau orang tua harus mampu memberikan suri tauladan, contoh yang baik, dan menjadi panutan bagi peserta didiknya. Kata-kata dan ajaran guru harus selaras dengan perbuatannya. Anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, pendidik harus menjadi cerminan perilaku yang baik, sopan, jujur, dan berkarakter. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun kemauan atau prakarsa. Prinsip ini mengandung makna bahwa pendidik harus mampu berada di tengah-tengah peserta didik untuk menciptakan suasana yang menyenangkan hidup dan demokratis. Pendidik tidak bersikap kaku atau jauh, melainkan berinteraksi aktif untuk membangun semangat, kemauan, inisiatif, dan kreativitas anak didik. Guru berperan sebagai mitra belajar yang memotivasi siswa agar memiliki keinginan kuat untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi dirinya secara mandiri. Yang ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan atau semangat. Prinsip ini bermakna bahwa pendidik tidak harus selalu mendominasi atau berada di depan terus-menerus. Ketika anak didik sudah mulai mampu berjalan sendiri, berpendapat, dan berkarya, pendidik harus mundur ke belakang untuk memberikan kebebasan berekspresi, namun tetap mengawasi, mendukung, dan memberikan dorongan semangat agar anak terus maju, berani, dan tidak putus asa. Pendidik menjadi pendorong agar potensi alami anak tumbuh maksimal sesuai kodratnya. Yang soal ketiga, analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Ketika prinsip tersebut sangat relevan, justru menjadi semakin penting dan mutlak dibutuhkan di era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam cara belajar, sumber ilmu, dan interaksi sosial. Berikut analisis penerapannya. Yang A, relevansi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan kreativitas. Ing madya mangun karso. Di era digital, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru saja, guru ceramah, dan siswa mendengar, melainkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa. Penerapan prinsip ing madya mangun karso sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Guru berada di tengah memfasilitasi siswa mengeksplorasi materi lewat berbagai media digital, aplikasi, atau sumber internet. Guru membangun kemauan siswa untuk mencari tahu, memecahkan masalah, dan berinovasi. Yang B, relevansi dengan literasi digital dan etika maya. Ing ngarso sung tulodo. Dunia maya penuh informasi, ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang berbahaya. Tantangan terbesar anak zaman sekarang adalah menyaring informasi dan beretika di media sosial. Penerapannya, prinsip ing ngarso sung tulodo menjadi pilar utama. Guru dan pendidik harus menjadi teladan dalam menggunakan teknologi. Guru boleh mengajarkan jangan menyebar berita bohong, tapi sendiri sering membagikan berita hoaks. Guru harus terampil literasi digital, bisa membedakan fakta dan opini, berkomunikasi santun di media sosial, sehingga siswa meniru perilaku bijak tersebut. Teladan guru adalah
filter terkuat bagi siswa menghadapi arus informasi. Yang C. Relevansi dengan pembentukan karakter dan kemandirian. Tutburi Handayani. Teknologi membuat anak bisa mendapatkan ilmu dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Peran guru berubah dari satu-satunya sumber ilmu menjadi pembimbing. Penerapannya, prinsip Tutburi Handayani sangat pas. Guru tidak lagi menggurui, tapi memberi kepercayaan kepada siswa untuk belajar mandiri menggunakan teknologi. Guru berada di belakang untuk memantau perkembangan karakter siswa. Apakah dia jujur saat mengerjakan tugas online? Apakah dia sopan saat berdiskusi di forum? Guru memberi semangat saat siswa gagal atau bingung dan membiarkan siswa berkembang sesuai minat dan bakatnya dengan dukungan fasilitas digital yang memadai. Kesimpulan analisis, di era digital teknologi bisa berubah setiap saat, tapi prinsip pendidikan kehajarewantara tetap abadi. Teknologi adalah alat, namun manusia dan karakter manusialah tujuannya. Ketiga prinsip ini menjadikan teknologi sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, bukan sebaliknya manusia diperbudak oleh teknologi. Soal yang keempat, refleksi singkat. Pilar ini menjawabkan persoalan pendidikan sosial nasional. Persoalan utama pendidikan nasional saat ini antara lain krisis karakter, rendahnya kemampuan berpikir kritis, ketidaksiapan menghadapi perubahan zaman, serta kesenjangan kualitas pendidikan. Jika prinsip kehajarewantara dijadikan pilar utama dan diterapkan secara sungguh-sungguh, maka persoalan tersebut dapat dijawab dengan cara menjawab krisis karakter lewat prinsip Ingarso Sung Tulodo. Persoalan perilaku menyimpang, perundungan, atau ketidaksopanan akan berkurang karena pendidikan karakter dimulai dari keteladanan pendidik, bukan sekadar teori. Kedua, menjawab rendahnya kreativitas. Lewat prinsip Ingmadia Mangunkarso, pendidik tidak lagi menumpuk hafalan tapi membangun semangat dan kemauan siswa untuk berpikir, bertanya, dan mencipta. Siswa didorong berani berpendapat dan berinovasi. Yang ketiga, menjawab ketidaksiapan zaman. Lewat prinsip Tutburi Handayani, siswa dibentuk menjadi pribadi yang mandiri, tangguh, dan percaya diri. Mereka siap menghadapi perubahan apapun termasuk kemajuan teknologi karena mereka memiliki fondasi diri yang kuat dan selalu menjadi dukungan serta arahan yang tepat. Kesimpulan refleksi, pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bukanlah cara lama yang usang, melainkan filosofi kekal yang menjadi akar kuat pohon pendidikan Indonesia. Selama kita berpegang pada keteladanan, pembangunan semangat, dan dorong kemandirian, pendidikan kita akan mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, beradab secara moral, dan tangguh menghadapi tantangan zaman apapun, termasuk di era digital saat ini.